Kak, kapan atraksi nuang sambal lagi? Nanti ya, bentar lagi aku bakal bikin oblong nila buat Kak Ayu dan Katan Boyku pakai 10 kilo cabai kali ya. Cuma sekarang aku mau share makanan di Jepang yang selalu bertabur cabai. Asli ini bubuk cabai. Kayaknya aku doang nih yang pakai paling banyak. Dituang di nasi dan di makanannya. Dan kalau aku udah lapar banget di Jepang, makannya kalau nggak kari, ya katsu-katsuan kayak gini. Lihat aja porsinya gede banget. Sampai susah banget nih mau makan udangnya. Ini aku pesan yang udang dan ayam. Yang aku seneng tuh kalau katsu di Jepang, kenapa tepungnya crispy tapi tetap nyes yang lembut gitu. Ditambah daging udangnya yang fresh dan berasa manis banget udangnya. Terus chicken cutletnya tebel tapi tetap juicy parah. Jadi kalau katsu di Jepang tuh tepungnya tipis, makanya nyes tapi tetap crispy. Kayak masuk mulut tuh lembut banget. Walaupun dia makan apapun, aku selalu nih bertabur cabai. Meskipun mau nuang cabai sebanyak apapun, gak akan bikin yang pedes banget. Tapi lumayan lah. By the way ini tuh aku lapar banget karena habis dari Ginza Onsen dan kedinginan parah. Makanya nih makannya geragas banget. Padahal ini tuh spring, tapi di Yamagata ini masih 3 derajat dan sedingin winter gitu. Mana aku cuma pakai tank top sama jaket doang. Makanya nih dinginnya sampai nusuk ke tulang. Nah ini aku tambahin bubuk cabai lagi. Pokoknya tambah terus deh sampai habis. Karena memang orang Jepang sendiri jarang banget yang pakai nih bubuk cabai. Apalagi makainya berkali-kali nih kayak. By the way kenapa ya katsu di Jepang itu beda banget sama katsu di Indonesia? Kalau di Indonesia tuh lempem, terus kurang keresnyes gitu loh. Padahal itu tempat katsu ngasal yang ada di depan hotel. Tapi enak. Walaupun katsu terenak menurut aku ada di bawah stasiun Kanazawa. Kanazawa Katsuzo. Wah yang di sana tuh pecah banget. Gak cuma nyes dan crispy, tapi juga gurih asin yang bikin lagi. Tapi ini tetap enak kok, cuma menurutku kurang asin aja. Nah ini pas aku di Ginza Onsen, sumpah ini tuh wishlist aku dari dulu banget. Karena katanya ini tuh tempat jadi inspirasi syuting Kimetsu no Yaiba. Pas adegan berantemnya itu loh. Jadi di sini juga ada free onsen buat kaki ya. Nah karena nggak kuat dingin, kita ngangkat di cafe buat makan es krim. Dan es krimnya enak, rasanya tuh kayak susu. Terus ada powder milk yang kayak denkau. Nah ini selesainya kita keluar lagi. Dan sumpah ini dingin banget. Tadinya tuh aku menungguin sampai malam. Karena Ginza Onsen pas malam tuh kan cantik banget ya. Cuma nggak kuat sih. Jujur nggak kebayang pas winter gimana. Karena kata supir bus, kalau lagi winter, saljunya bisa numpuk sampai kedalaman 20 meter. Ini kalau pada nanya, yang fotoin selama di Jepang siapa? Ya suami sendiri. Beruntung banget punya suami yang ngerti fungsi kamera. Jadi ini lampu-lampunya udah mulai nyala. Karena aku udah menggigil kedinginan, jadi nggak jelas nih ngerekamnya. Dan kita ngejar bus juga, dan harus kedinginan lagi di luar. Terus pas pulang, ternyata super busnya sama yang nganterin kita tadi siang kesini. Selalu diajak ngobrol, walaupun kita nggak ngerti nih sama bahasanya. Tapi dengan gelagatnya jadi nyambung-nyambung aja. Samui. Samui nih, kenapa trip Jepang kali ini rasanya tuh hangat banget. Dan meskipun dapat kali ke Jepang, rasanya mau balik lagi. Juara 1 nyari makanan pedas gak di Indonesia, Eropa sampai Jepang. Sampai pas tahu ada yang jual mapo tofu pakai bubuk sichuan yang pedas, langsung aku samperin. Dan 4 kali ke Jepang, akhirnya bisa nginep di Yamagata, tepatnya Sakura Nanbo. Dan seneng banget pagi-pagi depan hotel pemandangannya kayak gini, gunung salju dan hamparan sakura. Nah sekarang aku mau naik kereta buat ke Ginza Onsen. Dan karena perjalanannya lumayan 1 jam, terus di sini tuh susah banget restoran, jadi udah aku makan famichiki aja. Tapi famichiki Jepang kenapa enak banget ya, beneran juicy Luisi. Nah lanjut ini aku udah sampai di Oshida. Kita mau pindah dari tren ke bus buat ke Ginza Onsen. Dan karena udah lapar banget, terus susah banget cari resto di sini, akhirnya nemu nih. Dan katanya dia jual mapo tofu yang pedes banget. Dan yang aku pesan ini full vegetarian. Ya karena emang cuma tahu sama sup daun bawang. Rasanya tuh agak sedikit kayak capcay, jadi kencel dari tepung maizena, tapi pakai bubuk cabai gitu. Walaupun ini tuh pedesnya kayak bubuk cabai dibungkus Indomie, tapi enak, comforting gitu. Terus pas aku makan pakai kuah daun bawangnya, lebih nyaman dan enak banget dimakannya. By the way ini tempatnya bener-bener otentik restoran Jepang. Kalau ada yang nonton The Road to Red Restaurant List, drama seriesnya Jepang, ada satu resto yang mau tutup tapi rasanya enak banget. Nah tempatnya percis kayak gini, rasanya kayak masuk ke dalam film gitu jadinya. Nah selesai makan kita jalan bentar di stationnya. Tapi kamu pakai wasabi, wangi banget sampai sini. Semprot kamu pagi masih wangi cuy. Salvo banget pas masuk kereta. Dan ini udah mau sore, terus suami masih wangi banget. Dan as always pakai kira ke arah Las Embres. By the way kalau kalian mau rasain sepi dan kosongnya Jepang, sampai banyak banget rumah terbengkalai, coba main ke countryside. Nah, lanjut ini udah masuk bisnya. Terus ada kakek-kakek yang ngajakin kita ngobrol terus, gak ngerti sama bahasanya. Dan saking sepi daerahnya, sampai cuma bapak ini yang jadi satu-satunya bus yang ada buat nganter dari Oishida ke Ginza Onsen. Makanya kita diajak ngobrol terus. Mungkin karena kesepian kali ya. Nah ini kita udah nyampe di Ginza Onsen. Vlog selengkapnya nanti ya.
Kak, bawa berapa kilo cabai ke Jepang? Stok cabai aman gak? Tenang aman guys. Karena kalau di Jepang masih ada bubuk cabai dan beberapa pilihan makanan pedas, jadi aman. Kayak kali ini aku random di Fukushima makan tendon dan langsung dihajar bubuk cabai. Bah, ini enak banget. Jujur pas pertama kali ke Jepang itu aku tuh sampai bawa 2 sambal bawang, terus dimakan pakai bento sevel. Tapi pas tahu di Jepang banyak pilihan makanan pedas, selalu ada bubuk cabai, jadi ternyata aman kok. Nih, bisa bayangin gak sih enaknya nasi Jepang pakai saus tare yang manis, terus dimakan pakai tempura yang tepungnya tipis banget tapi tetap crispy, ditambah udang dan cuminya masih seger, jadi manis dagingnya, dan dimakan pakai bubuk cabai. Best sih. Ada sedikit pedes-pedesnya, bikin makin sedap gitu. By the way, di tendon ini selain ada udang dan cumi, juga ada ubi dan terong. Terus ubinya enak banget, super manis, dan dimakan pakai bubuk cabai sama nasi gini, ternyata nyambung dan enak pol. Nah, ini nih ubinya. Rasanya tuh jadi kayak gandas turi tapi pakai bubuk cabai gitu. Dan jujur selain makan sambal-sambalan, aku tuh juga suka banget guys sama makanan Jepang. Makanya tiap ke Jepang selalu aman karena makanannya enak-enak dan yang paling penting ada bubuk cabai. Beneran jadi orang gila mana ditegur sama orang Jepang karena nuang bubuk cabai banyak banget. Sampai berkali-kali nanya itu nggak pedes, dan ujungnya bilang tapi emang pernah ke Bali dan makanannya pedes-pedes sih. Emang nih Cynthia Melsan, atraksinya udah sampai Jepang aja. Jadi pas habis main di Hanamiya Park sambil nunggu Shinkansen, aku cari makan deket station, terus random masuk ke tempat ini. Jujur ini tempatnya kayak di midnight dinner karena kecil dan semuanya madep kitchen, jadi kita saling interaksi. Sampai nih orang Jepang berkali-kali nanya itu kepedesan enak gak sih? Dan yang bikin aku makin shock lagi, pas di tengah makan dia nanya ini wangi apa enak banget. Aku langsung ngeluarin parfum aku. Dirty mascara. Ya, our own business. Apa bener-bener gak nyangka? Sama ya. Padahal ini aku makan di depan tukang masak, berasap dan agak jauh juga duduknya, tapi wanginya tetap kecium. Sampai dia nanya parfum aku. Tapi emang kira karena Las Embres wanginya beneran semerbak, tapi tetap sopan banget di hidung. Tahu sendiri kan Jepang sensitif sama wangian. Nah, ini pas aku nambah mie dan tuang bubuk cabenya lagi. Orang Jepangnya lagi-lagi panik. Sampai dia yang lihat aja nggak kuat, katanya pasti pedes banget. Sampai ya suami aku ngeliatin TikTok aku dan orang Jepangnya makin bingung. Kok ada ya orang yang makan bertonton cabai katanya. Sampai ya udah aku cuma bisa ketawa karena belum tahu aja dia kalau aku makan oblong nila pakai 5 kilo rawit gimana. By the way, ini okonomiyakinya enak banget. Bahkan menurut aku okonomiyaki terenak yang pernah aku makan di Jepang. Aku pernah nyobain di Osaka dan aku pikir semua rasanya kayak gitu. Nggak pernah suka sama okonomiyaki. Tapi di sini okonomiyakinya enak banget. Telurnya fluffy lembut, pakai saus tare yang manis, dan pinggiran okonomiyakinya ada kres-kresnya enak banget. Wah, parah sih, aku sampai abisin ini sendirian karena gokil enaknya. Dewi itu nama tempatnya ya. Dan ternyata Fukushima tuh dingin banget. Kayak aku sampai menggigil dan minta double pakai baju suami. Terus pas nyampe hotel di Yamagata, ternyata lebih dingin lagi. Wah, asli ini aku sampai freezing. Pantesan aja ya di sini sakuranya belum full bloom karena emang datarannya lebih tinggi. Jadi bloomnya lebih lama. Gak di Indonesia, gak di Jepang, selalu ngabisin bubuk cabai sampai mau habis sebotol. Sampai nih bentuk daging ketutup sama tumpukan cabai. Kali ini aku mau makan di warteg Jepang, Matsuya. Asli tiap ke Jepang, aku bisa tiap hari makan ginian karena enak banget, murah, dan udah buka dari pagi. Pokoknya fix. Kalau kalian ke Jepang, wajib cobain set beef grill Matsuya. Ini tuh best banget. Bayangin deh daging tipis yang kayak di yakiniku, terus karena di grill, dia ada smoky, keras pinggiran daging yang crispy. Terus karena ini berlemak, jadi juicy dan kenyal banget. Rasanya tuh kayak yakiniku tapi yang gurih asin. Terus dipakein berbagai saus dan bubuk cabai yang banyak. Ini sih udah gak ada obat ya. Saking enaknya. Pokoknya di antara Yoshinoya, Sukiya, udah deh juara aku tetap ini. Rasanya tuh kalau kalian pernah makan yakiniku live, nah dagingnya kayak gitu. Asli pinggiran dagingnya yang garing dan crispy itu loh, bikin gak ada obat enaknya dan gurih pol. Sampai ya tiap makan di sini, aku tuh selalu pesen yang large biar puas gitu. Walaupun yang reguler aja itu udah gede banget porsinya. Nah tuh lihat tumpukan cabenya. By the way, bubuk cabai di Jepang tuh gak pedas, tapi ya lumayan lah, bikin makin sedap. Nah ini dagingnya, aku makan pakai daun bawang dan saus yakinikunya. Ini best. Nah selesai makan, kita lanjut ke Fukushima karena aku beli JR Tohoku Pass. Dan sebenarnya JR ini bisa dipakai sampai ke Hokkaido yang naik Shinkansen bawah laut itu loh. Shinkansen terpanjang di dunia dan ada di bawah kedalaman laut 100 meter. Namanya Shinkansen Hayabusa. Cuma
Cuma karena waktu kita mepet banget, jadi cuma main di Hanamiya Park, Sendai, Aomori. Dan jujur ini Hanamiya Park cantik banget. Walaupun sakuranya belum semua, karena ini tuh dataran tinggi, jadi lebih dingin dibanding Tokyo, Osaka, Kyoto. Dan asli, cuma bengong diem dan makan karage dari bazar di depan hamparan bunga yang cantik gini, bener-bener indah banget. Ini tuh kayak di film When Life Gives You Tangerine gak sih? Bunga kuningnya super cantik dan sakura yang blue, pas kena angin tuh jadi hujan sakura yang bikin makin indah banget. Asli, sampai kapan ya aku kena pelet Jepang? Nggak udah nih, maunya Jepang lagi. 4 kali ke Jepang, baru ini ke Gunung Fuji, sampai makan di restoran halal. Dan bukan Cynthia Melsan, nggak di Indo, Jepang atau Eropa, pasti makan banjir cabe. Jadi ini pertama kalinya kita mau ke Gunung Fuji. Walaupun pas kita kesana lagi mendung, jadi Fujinya nggak kelihatan. Cuma nggak apa-apa, tetap seneng bisa lihat sakura yang cantik banget. Dan karena udah lapar banget, akhirnya kita random pilih tempat makan. Dan jujur seneng banget ternyata ini halal. Dan seneng banget tiap ke Jepang, selain ada pilihan makan pedesnya, juga selalu ada togarashi atau bubuk cabe. Jadi aman banget kalau mau makan yang pedes-pedes. Walaupun untuk karagenya, menurut aku ini biasa aja. Tapi entah kenapa makan nasi Jepang pakai soy sauce dan bubuk cabe, dan kalau dimakannya bareng karage itu bikin enak banget. By the way, maaf kalau makannya agak geragas karena kita tuh pergi dari jam 7 dan baru makan setengah 3 karena kita ikut tour ke Gunung Fuji dan waktunya mepet terus cepet-cepet gitu loh. Dan baru ini dikasih jeda buat break, makanya aku geragas banget nih makannya. By the way, ini tuh aku di pagoda, tapi karena kelaparan aku jadi nggak jalan ke sana. Udah waktunya mendingan buat makan aja. By the way, ngebayanginnya karage kalau dimakan pakai sambal bawang fix bakalan lebih enak sih. Cuma untung banget ada togarashi, walaupun sebenarnya nggak pedes ya. Ya mungkin kayak bon cabe level 0,0001 sih. Seenggaknya ada sedikit-sedikit pedesnya dan nambah rasa gurih gitu. Cuma togarashi tuh memang beda sama bon cabe. Kalau bon cabe kan dipakai kebanyakan jadi ngerusak rasa. Nah, kalau togarashi atau bubuk cabe kayak gini tuh enggak. Makanya aku sering banget nuangin bubuk cabe, bahkan hampir ngabisin setengahnya karena orang Jepang sendiri jarang makainya. Jadi ini pas tadi jalan pagi dari hotel ke meeting point tour, dan kita tuh udah janjian jam 8. Dia emang belum makan nih dari jam 7. Makanya aku ke Sevel buat makan Exando. Dan entah kenapa Exando Sevel tuh enak banget ya. Nah, terus ini kita nyampe ke tempat pertama, yaitu Oshino Village. Dan harusnya dari sini tuh udah kelihatan Gunung Fuji. Cuma pas kita kesana mendung, jadi Gunung Fujinya sama sekali nggak kelihatan. Jujur sedih banget. Cuma nggak apa-apa, yang penting dapat sakura yang cantik banget. Dan 4 kali ke Jepang. Jujur ini pertama kali ke Gunung Fuji dan pertama kali juga pakai tour. Karena waktu pengen pesen JR ke Gunung Fuji, tiketnya tuh habis. Jujur aku agak kapok pakai tour. Cuma biar nggak bete, aku pakein dulu nih Kira-Kara Las Embres. Karena orang Jepang kan nggak suka yang wangi nyureng gitu ya. Nah, Kira-Kara Las Embres itu wanginya soft tapi tetap semerbak dan nyaman di hidung orang Jepang yang sensitif. Nah, ini tuh kita di Lake Kawaguchi. Harusnya ada Gunung Fuji, tapi lagi-lagi nggak ada. By the way, malesnya pakai tour. Itu diburu-buruin banget. Bahkan cuma dikasih waktu 15, 20 sampai 40 menit. Makanya aku sampai kelaparan banget dan fix aku bakal ke Fuji lagi tanpa tour. Paling gak bisa kalau ada yang bilang makanan pedes banget. Sampai bela-belain dari Fuji ke Harajuku cuma buat makan ramen level 8. Dan gak di Indo atau Jepang, kalau ambil yang paling pedes pasti bayarnya juga nambah. Nah, kali ini aku nyobain ramen kuah yuzu yang katanya pedes banget. Karena di Jepang lagi viral sama yuzu spicy. Tapi tetep ya, aku tetep nambah sambal, bubuk dan minyak cabai lagi. Karena jujur level terpedesnya sama sekali gak pedes, tapi bikin enak. By the way, ini ramen kuah yuzu. Untuk tekstur mie dan rasa kuahnya, ini tuh kayak misoa. Dan karena kuahnya asam pedes, kayak seger banget gitu loh rasanya. By the way, toppingnya aku pesen roast chicken. Ini tuh kayak ayam direbus, tapi lembut banget kayak kapas, nggak kering, bener-bener moist. Jadi enak dicelupin di kuah ramennya. Dan sebenarnya kan aku nggak suka asam. Pas tahu brothnya dari yuzu, aku takut banget aneh dan kecut rasanya. Tapi ternyata enak dan nyambung loh. Dan biasa kalau tori paitan ramen atau soyu ramen, itu kan pakai broth ayam atau daging yang bikin kuahnya tuh kental banget. Jadi kalau kebanyakan bisa matah. Tapi karena ini dari kuah yuzu, jadi super ringan. Ya udah kayak kuah misoa, kayak peresan lemon. Teksturnya juga pas, nggak kebanyakan. Dan ini cocok banget sih buat orang yang bosan sama ramen yang itu-itu aja. Jadi bisa cobain ramen kuah yuzu. Adanya di Harajuku ya. Ya Allah. Di Indonesia nggak di Jepang, selalu atraksi nuang sambal sampai tumpah semangkok. Hari pertama di Jepang dan ngabisin 3 juta lebih buat makan yakiniku di Jepang. Asli dari tahun kemarin aku pengen banget makan di sini. Dan tahun kemarin udah booking, tapi karena kita telat jadi di cancel dan nggak bisa reserve lagi. Makanya seneng banget hari ini kesampean buat makan langsung di sini. Karena jujur ini pertama kali aku nyobain fine dining yakiniku langsung di Jepang. Nah, yang pertama aku coba itu appetizernya. Ini ada asparagus bumbu kacang, terus teronya rasanya kayak daging. Dan menurutku yang paling enak itu avocado kimchi. Kayak lembut banget gitu alpukatnya. Nah, langsung masuk ke dagingnya. Ini diarahin buat makan sekaligus daging, telur, dan nasinya. Dan jujur ini pecah banget di mulut. Dagingnya langsung melting. Terus tarik sausnya yang gurih manis jadi enak banget. Lanjut beef tartar caviar. Jujur sebenarnya itu appetizer, tapi aku makannya takut-takut karena mentah kan. Terus ini pertama kali juga aku cobain caviar yang ternyata rasanya tuh kayak laut, tapi yang pecah meletek gitu loh di mulut. Meleteknya yang lembut gitu ya tapi. Dan beef tartarnya sama sekali gak. Nah, enaknya kalau di Jepang itu selalu ada bubuk cabai atau togarashi. Jadi aman lah buat mulut-mulut pedes kayak gini. Gak usah bawa bon cabai atau sambal-sambal
camilan lagi. Dan ini aku cobain lidahnya. Wah, ini sih the best, enak banget. Kayak lidahnya tuh kenyal, tapi langsung kempes. Bahkan pakai lidah aja udah copot. Lanjut, aku nggak tahu ini potongan apa, tapi yang jelas wagyu. Dan ini juga enak, cuma nggak seenak lidah tadi. By the way, tempat ini kalau nggak salah pernah didatengin sama Dean Smithke juga. Karena emang daging dan wagyunya di sini enak banget. Kayak bingung gitu setiap makan yakiniku di Jepang. Kenapa ya dagingnya semelted itu? Terus enak banget. Nah, lanjut ini kayak bakso gitu. Dan langsung aja aku tuang bubuk cabe. Dan ini tuh kayak kuah bakso yang bening cuma pakai jahe. Ini juga nggak ada tepung sama sekali. Ya udah full daging. Lanjut ini yang best juga. Kalau nggak salah namanya tuh beef sando. Ini tuh kayak sandwich pakai tenderloin. Terus dalamnya saus teriyaki. Wah, ini sih rotinya lebih dari juicy mahal ini. Saking lembutnya kayak kapas. Jadi pas masuk mulut kayak langsung hilang gitu. Tenderloin dan saus teriyakinya juga enak banget. Wah, parah sih, bener-bener mind blown. Nah, lanjut lagi-lagi aku nggak tahu namanya apa. Iya, pokoknya masih perwagyuan lah. Nah, ini pas pengen nuang cabe langsung tumpah semangkok-mangkoknya. Dan jujur buat 1,5 juta udah dapat banyak banget daging kayak gini. Ini sih bener-bener worth it karena nggak cuma fine dining tapi ngenyangin. Dan karena aku suka banget sama lidahnya, jadi aku pesen lidahnya lagi karena supaya itu enak banget woy. Nah, lanjut ini kayak beef stone rice gitu. Dan karena pakai ebi kering, rasanya tuh jadi kayak nasi goreng teri. Enak kok, apalagi dimakannya pakai bubuk cabai. Rasanya gurih, asin, terus ada sedikit manis mungkin dari saus kimchinya. Terus karena pakainya stone, jadi smoky, gurih, dan ada kerak gosong yang bikin enak. Ini tambahan lidah yang aku pesen. Cuma kayaknya aku salah karena lidah ini tuh pakai bumbu-bumbunya banyak banget. Jadinya aku singkirin biar nggak pahit. Tapi ya oke lah, karena tambahan lidah ini cuma 180.000. Terakhir dessert, suami pesan mango almond pudding dan entah kenapa rasanya kayak berasa mint. Ma punya aku yang soft milk pudding. Wah, ini sih pecah the best banget. Pudingnya yang super lembut. Asli ini milk pudding terlembut yang pernah aku makan. Pokoknya nggak sia-sia reserve. Ngabisin 3 juta lebih makan di sini. Namanya Ushigoro. Aku yang di cabang Ginza Tokyo ya. Pokoknya kalau kalian ke Jepang dan ada rezeki boleh lo cobain kesini. By the way di sana full daging sapi. Jadi oke lah kalau mau nyobain sensasi makan wagyu beneran di Jepang langsung. Orang waras apa? Udah pesen level paling tinggi, masih ditambah bubuk cabai lagi. Sampai dikasih peringatan, level 5 udah pedes banget. Belain ke Jepang cuma buat makan coco Ichibanya level 10. Sebenarnya ini ada level 15, tapi terakhir pesen level termentok di Ichiran, itu jadi berasa bubuk cabai doang. Jadi aku pesen level 10, tapi tetap ditambah bubuk cabai. Dan menurut aku kalau udah lapar banget, mau makan enak, kenyang, dan pedes, pasti langsung ke coco Ichibanya. Kayak aku ngerasa ini padangnya Jepang gitu. Dan walaupun coco Ichibanya ini ada di Indonesia, tapi menurut aku yang di Jepang lebih enak, lebih medok dan lebih pedes. Apalagi level pedesnya bisa sampai 15. Walaupun level 10 ditambah bubuk cabai, ini masih belum pedes. Fix aku bakal cobain level 15. Di sini aku pesan yang chicken dan karinya yang beef. Terus beef pakai kari gini, berasanya agak mirip gitu sama rendang. Di sini kalian juga bisa pilih kari yang pakai sayuran. Jadi nggak ada daging, tok sayur. Jujur tahu ini tuh dari karian Catalina. Tiap ke Jepang tuh makan ini. Terus akhirnya nyobain, ternyata beneran enak banget. Tuh lihat bumbu karinya, bener-bener lekoh banget. Jadi cocok gitu di mulut aku. Yang kalau makan harus medok, pedes, dan rempahnya berasa. Tuh langsung ludes. Nah ini selesai makan kita ke Shinjuku Gyoen. Jujur seneng banget karena masih bisa lihat sakura di Tokyo dan cantik banget. Cuma sedih sih karena masih banyak yang pegang-pegang sakura. Padahal udah banyak peringatan nggak boleh sentuh sakura. Nah selesai makan kita baru bisa check in. Dan untuk pertama kalinya aku nyobain ryokan. Seru banget deh kayak kamar Nobita. Untuk harga 1,5 juta di Shinjuku, ini worth it sih karena gede banget. Seharian makan di pesawat bintang 5 edisi ke Jepang. Hasil ini Jepang keempat, tapi rasa deg-degannya masih sama kayak baru pertama kali ke Jepang. Sampai bela-belain ke salon dulu biar rambutnya baru pas ke Jepang. Nah lanjut ini aku udah di bandara dan sambil nunggu check-in kita makan dulu di Sate khas Senayan. Dan jujur ini pertama kali makan sate khas Senayan, ternyata enak banget ya. Satenya sih juara, apalagi yang blora karena bumbunya sedikit pedas. Nah selesai makan kita mulai boarding dan ini kali kedua naik Japan Airlines. Jujur ini tuh kayak jackpot karena waktu itu nyari tiket murah 5 juta PP pakai Garuda, tapi tiba-tiba dioperasinya pakai Japan Airlines. Jujur seneng banget. JAL kan 5 star airlines ya, legroomnya luas, dapat makanan yang enak. Walaupun menurut aku masih enakan makanan Garuda sih. Kayak ini aku dapat chicken yakiniku gitu, bumbunya agak creamy ya, tapi kayak chicken yakiniku pada umumnya, cuma dagingnya lembut banget. Tahun kemarin tuh aku dapat lebih enak, cuma ya udahlah ya, hitung-hitung isi perut sebelum tidur nanti. By the way ini tuh direct dan pas banget dapat penerbangan malam, jadi tinggal tidur dan pagi-pagi udah sampai Jepang. Nah habis makan chicken yakinikunya, aku cobain saladnya. Nah ini tuh kayak chicken teriyaki tapi dingin banget. Tadi aku juga nyobain jamurnya, enak sih kayak sayuran di teppanyaki gitu loh. Nah terakhir ini aku makan pudingnya. Ini tuh kayak puding teh, jadi nggak terlalu manis dan rasa tehnya berasa banget. Selesai makan kita tidur. Nah tidurnya begini nih, agak jabrah ya. Nah lanjut karena bentar lagi nyampe, aku gosok gigi sama cuci muka dulu biar turun dari pesawat kayak abis mandi. Terus aku juga langsung skincarean sama pakai lipstick karena tuh aku nyampe jam 7. Terus hotel belum boleh check in kan, jadi abis naruh koper di hotel kita mau langsung jalan-jalan lihat sakura. By the way nggak peres kira Karalas Embrace aku, wanginya awet banget di jaket. Kayak aku semprot ini sekali di pesawat terus sampai besok masih wangi banget. Tungguin vlog aku di Jepang ya, karena aku bakal explore makanan-makanan Jepang.
Capcay aku enak banget ya Nik ya. 46, 47, 48, 49, 50. Bikin capcay 4 bahan aja, tapi pakai 50 cabai rawit aja. Kali ini masak layaknya manusia normal, jadi gak terlalu pedes. Dan karena suami sama anak level pedesnya 0, jadi aku bikin versi pedes dan gak pedes. Dan ini enak banget. Enak banget ya Pak? Enak banget. Walaupun pas suami cobain punya aku, gak kuat kepedesan. Tapi suami suka banget. By the way, sebenarnya capcay ini masakan terakhir almarhum mama aku sebelum sakit dan gak ada. Jadi karena aku nggak suka sayur, almarhum mama tuh ngakalin bikin capcay pakai bakso dan harus pedes biar aku mau makan. Dan jujur enak banget, sampai aku jadi suka banget dan tiba-tiba ngidam sampai minta dibikinin dan minta resepnya. Dan itu jadi resep pertama dan terakhir yang aku minta ke mama. Nah langsung aja aku bikin capcay pakai 4 bahan, rasa restoran, lebih gurih dan lebih nagih. Bahannya cuma bakso Kenzler ori yang dibelah 4 gini, terus wortel, kembang kol dan daun bawang. Udah tinggal tumis, cacahan bawang putih. Kalau aku pakai cabai rawit ya, masih masukin 50 cabai rawit lagi. Nah kunci enak capcay itu di baksonya, tinggal kita oseng aja. Aduh harum baksonya, udah gurih banget ya. Habis itu tuang sayur, saus tiram dan air tepung maizena. Nah kalau buat suami dan anak aku, nah semuanya udah jadi. Asli capcay itu emang bikin masak sayur lebih istimewa ya buat keluarga. Pokoknya anak kecil yang gak suka sayur, dibikin gini pasti suka karena ada baksonya, jadi cocok buat digabung sama osengan sayur. Dan sumpah dari tadi aku makan nih, gurih banget baksonya, bikin capcaynya makin enak loh. Jadi makin sedep, baksonya tetap berasa berdaging. Perfect lah. Suami aku aja sampai muji berkali-kali karena enak banget. Makan capcay ini jadi sedih deh. Karena capcay pedes ini masakan pertama yang aku bikin setelah almarhum mama gak ada. Di buruan Rikuk pakai 4 bahan, beneran lebih gurih dan enak banget. Kurang waras apa Kak Aldi Taher? Mau beli burgernya dan kehabisan terus sampai disuruh beli Yupi Burger karena katanya semua burger milik Allah. Habis burger sama kamu putih dan sampai aku bela-belain Justin dan abisin hampir 600.000 buat beli Aldis Burger. Cempaka putih, rotinya lembut, dagingnya juicy lucy. Mahal ini Rizky Febian dan sekarang Cynthia Melsa bisa pesan online. Asli aku tadinya mau kesana subuh-subuh, tapi karena lihat antriannya sampai nguler, bahkan sampai disiram air sama tetangga, dan aku nggak sanggup makanya just tip aja. Dan biar makin puas, nih aku pesan semua burgernya dan beliin juga buat tim di kantor baru aku. Ngomong-ngomong nggak lupa, belum makan Aldis Burger juicy lucy mahal ini bisa pesan online. Minum berhenti dulu ya kan? Siapa mau berhenti? biar tetap tenang. Jujur ya, menurut aku Flim Tea ini termasuk investasi terbaik aku. Soalnya beneran ngebantu pencernaan aku jadi lebih teratur gitu, dan ngebantu timbangan stabil juga. Asli kalau kalian kenal aku tuh suka bagiin Flim Tea ke teman dan keluarga juga, karena emang se-high quality itu guys. Nih gak risol butatu, gak Aldis Burger. Kalau ada yang viral gini pasti FOMO, dan aku takut kehabisan, jadi borong banyak banget. Karena dapetinnya susah kan. Nah ini aku makan yang galager alias yang size jumbo. Wah asli bener-bener gede banget burgernya. Terus dalamnya tuh bener-bener full mayones. Dagingnya beneran juicy lucy gak tuh? Gampang banget dipoteknya. Tuh warna dagingnya merah, beneran juicy banget. Dan untuk segede ini 65.000. Kata aku sih ini beneran semua burger milik Allah ya. Saking murah tapi dapetnya segede dan sekenyang ini. Nah lanjut aku mau makan yang brother alias size reguler. Rasanya sama sih, cuma beda di size aja. Tapi asli aku masih gak nyangka loh, ini burgernya cuma 20 ribuan aja. Pantes orang rela antri ya, karena enak dan murah. Sumpah aku gak bisa ngabisin guys. Kenyang banget, pasti karena Flim Tea sih. Kan dia bantu kasih rasa kenyang, dan tadi emang daging burgernya padat juga. Ini aku lanjut makan nanti deh, soalnya enak guys. Recommended Aldis Burger cempaka putih. Rotinya lembut, dagingnya juicy lucy. Mahal ini Rizky Febian, Cynthia Melsan. Kepedesan makan oblok nila pakai 3 kilo rawit. Ini masih ditambah 1 kilo rawit lagi buat bikin entok pedas Betawi. Di video sebelumnya aku sempat jelasin ya, kalau ini tuh kreasi nyai aku. Dari entok yang udah jadi oblok, digoreng, terus ditumis lagi pakai bawang merah, bawang putih dan cabai rawit. Nah, di sini aku pakai 1 kilo rawit setan ya. Dan jujur aku suka banget sama ini. Beda sama oblok yang berempah. Ini tuh lebih ke gurih asin karena bumbunya sendiri pakai bumbu goreng garam, makanya sedep pol. Nah, biasanya tuh mama bikin ini kalau udah bosen sama oblok. Gurih di bawang-bawangan dan cabainya itu loh. Apalagi bumbunya digoreng agak kering, jadi nempel-nempel di entoknya. Kriuk-kriuk gurih enak banget. Tapi ini tuh nggak pedes, mungkin karena udah digoreng, jadi pedesnya hilang. By the way, besok aku udah flight ke Jepang, makanya nih puas-puasin makan entok pedas Betawi. Nah kalau di sana pedesnya cuma dari bubuk cabai kan, susah tuh nyari pedes yang nyemek dan diauri nasi kayak gini. Makanya yang nungguin aku jualan, sabar ya, tunggu aku pulang dari Jepang dulu. Dan aku juga mau trial rasa ke Kak Ayu sekali lagi dan Kak Tan Boy Kun. Siapa yang udah gak sabar? Kalau
dia nangis kepedesan, gue pingsan. Dan kali ini nangis kepedesan gara-gara makan jengkol goreng garam pakai 1 kilo cabai rawit setan. Udah lama banget gak goreng jengkol. Jadi malam-malam jam 1 pagi, aku tiba-tiba kepengen banget masak jengkol goreng garam. By the way, ini jengkolnya udah aku rendam seharian. Nah, jengkol goreng garam itu harus kering ya guys, karena kalau masih basah rasanya jadi kayak balado aja. Nah, ini jengkol goreng garamnya udah jadi. By the way, tadi pas goreng jengkolnya kok agak kelamaan jadi agak kering, tapi bumbunya tetap the best banget. Gurih, asin, dan pedes yang bikin nagih banget. Dan karena bumbunya digoreng sampai kering, jadi ada garing cabai dan bawangnya yang bikin rasanya jadi gurih banget. By the way, aku nih lagi bolak-balik trial buat dapet takaran asin yang pas, karena biasa masak buat sendiri kan. Dan karena aku doyan asin, jadi yang menurut aku pas, ternyata di beberapa orang masih kasinan. Makanya nih aku lagi mau berguru sama Kak Ayu dan juga Kak Tan Boyku. Kalau udah di approve oke sama mereka, guys, nanti aku bakalan jual sesuai yang aku masakin buat Kak Ayu dan Kak Tan Boyku. Dan tungguin aja ya, tanggal 25 aku bakal masak oblok bareng dan jengkol sama Kak Ayu. Terus tanggal 27-nya ketemu Kak Tan Boyku. Jujur deg-degan banget. Gue sebenarnya pas makan tuh aku ngerasa ya udah pedes aja. Dan karena seret jadi aku refleks mau minum. Nah, ini nih pas minum, mulut sampai lak-lakan langsung kebakar. Pedesnya bener-bener nyamber ke seluruh mulut. Mungkin karena aku pakai lada ya. Kalau udah kepedesan gini makin nafsu makannya dan langsung nambah nasi. By the way, aku manusia biasa ya, jadi bisa kepedesan. Dan kalau kepedesan gini, aku biasanya berhenti dulu makannya. Nanti kalau udah reda, baru lanjut makan lagi sampai habis. Pokoknya kalau kalian makan masakan aku, jangan pernah minum di tengah ya. Juara 1 nyiksa diri, makan oblong nila pakai berkilo-kilo cabai. Kalau kata anak zaman sekarang, atur sepelenger mungkin kak, karena minimal bikin itu 3 kilo rawit cuma buat pedes standar. Karena aku lagi trial mau jualan, jadi nanti mau bikin 3 level pedes, pedes mampus, pedes sedang, dan pedes aja. Nah, ini yang pedes aja cuma pakai 3 kilo rawit. Dan oblok tuh enaknya dimakan pas baru matang, jadi masih panas-panas, dan makan minyak oblok yang gurih, pedes dan berasa rempahnya, tapi nggak yang dominan, jadi enak banget. Makanya kalau nanti jualan, pertama aku pengen jualan offline dulu, biar enak bisa makan bareng-bareng. Dan by the way, oblong nila itu rasanya beda sama rica ya. Bahkan Kak Ayu recook dan rasanya beda kayak yang pernah aku kirimin. Dan menurut aku pakai 3 kilo rawit itu semuanya pas. Pedesnya berasa tapi masih bisa dinikmatin banget. Gak nyiksa, asal jangan minum di tengah. Walaupun aku yang sering ngingetin, aku juga yang kelupaan. Sampai nih pedesnya langsung nyamber di lak-lakan. Wah, mulut langsung kebakar. Tapi nafsu makannya malah makin nambah. Dan itu gak sih nikmatnya makan pedes? Yang selalu aku bilang ke suami, duh sayang banget deh gak bisa pedes. Padahal makan pedes sampai ngap-ngapan tuh enak banget. Nah kan tahu-tahu aku nambah nasi, karena nikmat banget nguuk nasi panas di minyak oblok yang sedap, pedes, gurih, asem. Wah ini sih enak po. By the way, dibanding rica, menurut temanku ini lebih mirip bebek paleko. Tapi jujur aku nggak pernah nyobain bebek paleko kayak gimana. Ya pokoknya rasa oblok ya oblok. By the way, ini aku lagi trial and error buat bikin beberapa level. Dan nanti aku mau masakin Kak Ayu sama Kak Tan Boykun. Jadi biar bisa nentuin level pedes standar dan pedes gila gimana, tanpa ngurangin ciri khas oblok nila aku yang punya sensasi pedas sampai bikin kuping teng-tengan. Senormalnya manusia aja kak. Masa nyetok 30 kilo cabai sebulan? Iya gimana ya? Hari-hari masak minimal pakai 1 kilo cabai. Kayak ini mau bikin nasi daun jeruk, ayam goreng serundeng, pakai sambal tomat pedas, dan total pakai seperempat lebih cabai. Udah kebayang belum sih endulnya? Dan langsung aja aku bikin sambalnya. By the way, udah ketebak nasinya pakai apa? Flim rice dong. Udah biasa pakai si flim rice. Dibikin apapun pasti berhasil dan enak deh. Untung ada ini. Jadi jaga badan gak perlu tuh stop nasi. Kan emang tinggi serat. Jadi ngebantu jaga pola makan aku juga. Nah ini aku tumis dulu bumbu nasi daun jeruknya ya. Nah begitu nasi flim rice-nya jadi, langsung aku tuang aja bumbu daun jeruknya dan aduk-aduk. Nah sekarang nasi daun jeruknya udah jadi. Lanjut mau bikin ayam goreng serundeng. Buat seperempat ayam, aku pakai 2 bungkus bumbu ayam serundeng yang beli di pasar. Tinggal tambah setengah parutan kelapa dan ayam serundengnya jadi. Nah ini pas pertama aku cobain, Masya Allah nasi daun jeruknya enak banget. Ini makan nasi daun jeruknya aja udah enak banget loh. Pulen, gurih, wangi lagi. Lagi-lagi sukses kreasiin flim rice. Asli aku beneran rekomen si flim rice ini. Mana GI-nya lebih rendah dari nasi putih guys. Jadi lebih nyaman pakai ini buat nasi harian. Nih nasi daun jeruknya diuekin ke sambal dan bumbu serundeng. Bah ini sih nikmat banget. Nasi daun jeruknya yang gurih pol, sambal tomatnya yang juga pedes, dimakan pakai bumbu serundeng yang gak kalah gurih, dan daging ayamnya yang lembut banget. Wah ini sih bener-bener nampol ya. Gak berasa lagi jaga badan nih. Kalau tetap bisa makan nikmat gini setiap hari, kalian wajib recook deh. Dan jangan lupa pakainya flim rice. Just check out di Karkun sekarang karena ini enak banget.
Orang waras mana? Jauh-jauh diundang ke Surabaya dan cuma minta makanan yang pedes banget. Karena kata orang, kalau doyan pedes wajib ke Surabaya karena makanannya yang pedes, gurih, asin. Makanya langsung minta makanan pedes dan masih request pedes banget. Pertama aku mau makan tahu teh. Ini suami penasaran banget karena ini pertama kali dia cobain tahu teh. Dia nggak kuat kepedesan. Maklum lidah suami pakai bubuk cabai Indomie aja udah pedes. Nah ini pas aku cobain, wah tahu tehnya enak banget. Ini tuh tahu teh Pak Giant yang katanya legend banget di Surabaya. Dan sebenarnya tahu teh tuh rasanya kayak ketoprak dan ada rasa dominan tepti yang bikin lebih strong dan unik aja. Dan karena aku request pedes banget, ini ada sedikit pedesnya. Dan by the way aku tuh makan tahu teh lalu di Jakarta dan suka banget. Mungkin karena dasarnya aku suka ketoprak ya. Jadi karena rasanya mirip-mirip, bedanya nggak pakai bihun dan toge aja. Dan ini pertama kali nyobain tahu teh di Surabaya langsung dan suka banget. Asli ini tuh makan pas buka puasa dan kalap mau langsung makan yang pedes-pedes. Dia habis makan tahu teh, aku lanjut makan penyet tanco. Benernya aku mintanya sambal tempong, tapi karena lagi tutup, akhirnya dibeliin ini. Dan katanya ini lebih pedes dari sambal tempong. Dan pas cobain sambalnya, ini lebih ke sambal pelecing. Jadi seger tomat mentah gitu. Tapi menurut aku sih nggak pedes sama sekali ya. Tapi yang enak di sini tuh bebeknya, bumbunya gurih, asin dan ngeresep sampai ke dalam. Terus garing banget, tapi dagingnya tetap juicy. Bukan juicy Lucy mahal ini bisa pesan online ya. Dan karena sambal cuma dikasih 1 jar, jadi 1 suapan aja udah habis semua nih. Asli pas makan ini, tim yang mesenin nanyain, udah pedes belum kak? Pas aku bilang gak pedes, mereka kaget karena udah minta pedes banget. Kata mereka susah nyari yang pedes banget di aku. Kalau standar pedesnya aja oblok nih lah. Next makan apa ya di Surabaya yang beneran pedes banget. Ditantangin sehari nggak makan pedes, bisa nggak? Sampai kata suami, please normalisasi makan gak selalu pedes. Oke, hari ini aku terima tantangan sehari nggak makan pedes. Kira-kira berhasil nggak ya? Tuh denger crispy banget kan? Emang ya bukan canceler kalau nggak ada gebrakan baru. Sayap ayam ini tuh bener-bener bikin FOMO dan pengen coba. Wah asli ini crispy dan gurihnya juara. Asli digoreng aja udah enak, apalagi diolah jadi menu. Yakin deh makin sedap. Ini enaknya dibikin apa aja ya? Next mau bikin sayap ayam sambal goreng garam atau sambal embe kali ya? Wah asli ini daging ayamnya juicy banget. Kulit luarnya crispy. Ini sih definisi layak viral. Dan kalau makan gak pedesnya gini, aku sih bisa banget ya. Karena rasanya segurih dan seenak itu. Pokoknya nggak usah beli lagi sayap ayam di mall karena sayap ayam Kenzler udah enak banget dan bisa dimakan bareng-bareng juga sama keluarga. Kayak ini suami dan anak aku suka banget. Jadi kalau lagi males masak, udah praktis banget, tinggal goreng sayap ayam Kenzler. Udah deh kalian buruan check out karena rasanya beneran seenak itu. Dijamin gak akan nyesel karena mau digadoin atau makan pakai nasi sama-sama enak. Anyway ini udah ada di supermarket atau minimarket terdekat ya. Cus buruan borong. 10.000 di tangan istri yang males masak. Jadi orek jagung telur yang gurih, enak dan nagih banget. Ini kalau masih ada 10.000 di tangan istri yang tepat, masih berlaku nggak nih? Karena bahannya cuma jagung sama telur. Nah nasib satu-satunya yang makan berkilo-kilo cabai di rumah. Jadi harus masak 2 kali dan bikin dari yang nggak pedes dulu. Baru bikin buat aku. Langsung tuang 50 cabai rawit yang ditumis pakai bawang merah, bawang putih. Udah tinggal ceplok telur, aduk-aduk dan masukin jagungnya. Dan ini enak banget. By the way lagi-lagi, ini tuh masakan almarhum mama yang dulu sering dimasakin waktu aku kecil. Karena waktu kecil aku bener-bener gak suka sayur. Jadi almarhum mama cari cara biar aku bisa makan sayur. Iya kayak orek jagung telur gini. Dan kayaknya apapun kalau ditumis tuh enak deh. Asal pakai bawang-bawangan yang banyak dan rawit biar sedap. Tapi tumisannya dipakein jagung dan telur. Rasanya jadi makin gurih dan ada manis jagungnya. Terus minyak tumisan yang nyerap di telurnya. Bah itu makin sedep banget. Makanya waktu awal nikah aku sering banget bikin tumisan kayak gini. Dan ini jadi makanan favorit suami sampai sekarang. Tuh saking enaknya sampai nambah nasi. Mana nasinya baru matang, masih ngebul berasap. Orek jagungnya juga masih panas. Jadi mantep banget. Asli ya anak aku juga suka banget sama ini. Dan cuma begini aja udah lengkap. Ada sayur dan protein. Jadi cocok banget buat jadi makanan anak-anak. Orang waras mana? Tiap datang ke tukang bakso disodorin sambal sebotol. Ingat gak ini tukang bakso yang aku viralin? Gara-gara sepi banget, hampir gak ada pengunjung. Dan alhamdulillah sekarang udah ramai. Tapi tadi abangnya pas mau nyodorin sambal, bingung karena kata aku gak usah. Karena aku udah bawa sambal sendiri. Walaupun dia dari 1 botol, udah habis aja nih sambal. Bawa sambal sendiri. Dan syok banget tiba-tiba ada lagi nih orang yang main ngambil sambal aku. Sampai aku jelasin itu sambal yang aku bawa. Tahu diri ya kan suka ngabisin sambal. Tapi kalau lagi gak bawa, aku selalu bayar lebih kok. By the way aku selalu bawa sambal ini kemana-mana. Sambalnya ini aku sampai rebutan sama orang lain. Padahal itu sambal aku sendiri. Karena 1 botolnya pakai 3 kilo rawit setan. Jadi lumayan pedes dan nyegrek buat makan bakso. By the way untuk baksonya, ini tuh tipe bakso Solo yang kuahnya ngaldu tapi nggak pekat, jadi nggak belenek dan manis gitu loh. Untuk 23.000 dapat isian bakso yang gede-gede. Porsinya juga banyak banget. Jadi worth it sih. Sampai Mau nasi dong 1. minta nambah nasi biar makannya makin mantap. Jujur sebenarnya aku pengen pakai ketupat. Karena makan bakso pakai ketupat tuh enak banget guys. Cuma karena kelupaan bawa, ya udah pakai nasi aja yang ada. Asli ini tuh ngingetin zaman kecil nggak sih? Apa? Ini sambal lagi.
By the way, lagi-lagi ada aja yang minta sambal. Ini sambalnya emang cocok banget sih dimakan pakai bakso. Karena rasanya kayak sambal full rawit, tapi dia ada gurih dan dominan asam karena ada cukanya. Makanya kalau makan bakso dan pakai sambal ini, udah nggak usah tambah cuka, jeruk nipis atau kecap lagi. Karena gini aja udah enak banget. Dan karena ada cukanya, kalau pakai kebanyakan nanti jadi keasaman. By the way, aku seneng banget deh. Tempat bakso yang tadinya bener-bener sepi dan kosong, alhamdulillah mulai rame. Sampai beberapa kali orang yang kerja di sini ngabarin ke aku kalau tempatnya udah rame. By the way, lihat deh sambalnya sampai meleleh karena dipakein terus. Ini lanjut, aku pengen ngabisin tetelan pakai sambal 72 balado lagi. Asli ini tuh emang cocok banget dimakan pakai kuah-kuahan gini loh. Dan karena aku taruh di meja, sambal aku ketinggalan. Sambalnya ketinggalan. Untung banget masih ada, ya dipakai buat sambal di sini.